Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Excel Dwi Pratama, Stambuk A 221818048. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan biologi. Pada saat ini saya akan membagikan sedikit tentang materi proses hidrologi atau siklus hidrologi. Mari kita langsung saja. Siklus atau proses hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Adapun proses atau tahapan siklus hidrologi yaitu yang pertama, evaporasi atau penguapan air yang ada di permukaan bumi. Kemudian transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi di jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian ada evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Tahap selanjutnya ada sublimasi, di mana sublimasi adalah proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Kemudian ada kondensasi, proses pengubahan uap air menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Kondensasi biasanya ditandai dengan terbentuknya awan. Kemudian ada adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam suatu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Kemudian proses selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Tahap selanjutnya runoff. Runoff atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Dan tahapan berikutnya atau yang terakhir yaitu infiltrasi. Proses pergerakan air ke dalam pori tanah ini disebut proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah kembali ke laut. Nah, untuk memperjelas pemahaman kita mengenai siklus hidrologi, maka simaklah animasi berikut. Mula-mula cahaya matahari akan memanaskan suhu di permukaan bumi. Kemudian air permukaan akan mengalami proses evaporasi, transpirasi, dan sublimasi, dan naik ke atmosfer dalam bentuk uap air. Setelah itu uap air akan berkondensasi membentuk awan. Tahap selanjutnya, awan akan beradveksi menuju titik lain. Kemudian awan akan berpresipitasi atau mencair dalam bentuk hujan maupun salju. Setelah sampai ke permukaan bumi, maka sebagian air akan mengalami runoff atau bergerak ke tempat yang lebih rendah, mengikuti aliran sungai, dan sebagian lagi akan mengalami infiltrasi atau proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah. Rangkaian proses inilah yang disebut siklus hidrologi. Baik, itu tadi animasi singkat mengenai siklus hidrologi. Kemudian kita lanjut ke macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus pendek, di mana siklus pendek ini air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Kemudian uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan sungai. Kemudian ada siklus sedang. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan di permukaan daratan akan mengalami runoff menuju sungai dan kembali ke laut. Kemudian yang terakhir ada siklus panjang. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air yang terbentuk kemudian mengalami sublimasi. Awan yang mengandung kristal es kemudian terbentuk. Awan mengalami proses adveksi dan bergerak ke daratan. Kemudian awan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju terakumulasi menjadi gletser. Gletser mencair karena pengaruh suhu udara dan terbentuk aliran sungai. Air yang berasal dari gletser mengalir ke sungai untuk menuju ke laut kembali.
Ya, sekian pemaparan materi siklus hidrologi dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.